Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku yang kami cintai, salam sehat sejahtera. Marilah kita mulai pembelajaran dengan KI 4.4, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan menyimpulkan perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Alat-alat yang kita pakai ada cukup banyak. Yang pertama ada sendok dari plastik atau pengaduk, ada pengaduk dari kaca, kemudian ada pipet tetes, ya, ada pipet tetes, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada tiang statif, ya, tapak statif, kemudian klem universal, cekam, kemudian termometer, beker gelas, kemudian ada kaki 3, kaca asbes, dan triangle. Kemudian juga ada beker gelas dari plastik, kemudian bahan-bahannya adalah air yang sudah kita persiapkan, kemudian ada NaOH sebanyak 10 gram, kemudian ada urea sebanyak 12 gram yang tadi sudah kita timbang. Pertama-tama setelah kita ukur ada sebanyak ini, ya, 200 ml air kita masukkan ke dalam beker gelas 1. Kemudian sebanyak 250 ml air kita masukkan pada beker gelas 2. Kita tunggu, ya, untuk mengukur suhu awal. Di dalam mengukur suhu, ujung termometer tidak boleh menyentuh dasar beker gelas. Ada 2 jenis termometer. Yang ini adalah termometer air raksa, bagian dalamnya berisi air raksa. Kemudian yang satu adalah termometer alkohol yang cairannya berwarna merah, jadi diisi alkohol dan diberi pewarna merah. Kemudian yang ini adalah termometer air raksa, ya, isinya air raksa. Kita lihat sampai suhunya berhenti. Ya, ini kalau kita lihat, ya, ini adalah suhu awal, suhu air yang kalau kita lihat di sini besarnya 24. Sedangkan untuk yang berisi air 250 ml kalau kita lihat, ya, ini adalah suhunya 22. Ya, kemudian kita catat suhu awal untuk air yang sebanyak 200 ml pada laporan sementara yang sudah kita persiapkan. Yang tadi kita lihat 24 derajat Celcius.
Sedangkan yang beker gelas 2 ya, untuk mengukur suhu 250 ml air adalah 22 derajat Celcius. Karena termometer sensitivitasnya berbeda-beda, perbedaan suhu enggak masalah. Kita lihat saja yang ditunjukkan oleh termometer. Kemudian kita larutkan NaOH ke dalam NaOH ke dalam beker gelas yang berisi 200 ml air. NaOH tadi sebanyak 200 ml. Kemudian kita aduk sampai semuanya larut. Yang tersisa ini ya bisa kita bilas. Sehingga semua NaOH yang tadi sebanyak 10 gram larut. Kemudian pada beker gelas 2 ya, kita larutkan urea. Kita aduk sehingga semua urea terlarut. Kemudian kita ukur suhunya sampai semuanya terlarut. Kita bisa juga menggunakan pengaduk. Jangan termometer dipergunakan untuk mengaduk. Pengaduknya harus ganti untuk mengaduk larutan yang lain supaya tidak terkotori larutannya. Kalau ada alat yang bagus ya memakai stirrer ya, pengaduk elektrik. Kalau tidak ada ya apa yang ada kita pergunakan. Dalam mengaduk hindari benturan antara beker gelas dan pengaduknya. Usahakan. Kita aduk lagi supaya semuanya terlarut. Kemudian kita tunggu ya sampai suhunya berubah dan berhenti. Nah, ini adalah campuran antara
NaOH dan air yang sudah membentuk larutan. Ternyata suhunya sudah berhenti dan menunjukkan pada suhu 28,5. Kemudian kita catat pada laporan sementara 28,5. Kemudian pada pelarutan urea dengan 12 gram urea dengan 250 ml air tadi, ternyata suhunya setelah berhenti sebesar 20 derajat Celcius. Pengukuran suhu selain dengan secara kuantitatif, yaitu dengan alat ukur sehingga jelas angkanya berapa, besarnya berapa, bisa juga dilakukan secara kualitatif dengan perbandingan, yaitu lebih dingin atau lebih panas. Kalau tadi kita melarutkan NaOH-nya jauh lebih banyak, maka akan kelihatan bahwa setelah terjadi pelarutan, suhu akhir lebih besar dari suhu awal, atau bisa ditulis T2 lebih besar dari T1. Kemudian pada larutan urea ya, itu bisa dibuat T2 lebih kecil dari T1. Demikianlah ya eksperimen tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Selanjutnya tugas Anda adalah membuat laporan resmi yang menyangkut reaksi eksoterm dan endoterm. Terima kasih, sampai di sini dulu. Percobaan ini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.